Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Nana, ketemu lagi dengan saya ya. Setelah 2 tahapan yang kemarin, pra-observasi dan observasi di kelas. Ibu ini masih dalam rangkaian acara supervisi kelas Ibu ya. Ibu sudah memenuhi undangan saya untuk berbicara bagaimana hasil observasi Ibu di kelas. Oke, Ibu jangan grogi, biasa aja ya. Iya, Pak. Ini kita lagi mata najwa ini. Ibu barangkali nanti kita perlu waktu 10 atau 20 menit Bu ya. Nah, di acara pasca observasi ini saya hanya ingin nanti Ibu melihat potret Ibu sendiri dan saya juga menyampaikan hasil potretan saya, itu intinya. Dan nanti dari hasil ini pada intinya bisa dilakukan semacam pemikiran atau Ibu nanti berpikir bagaimana pengembangan saya. Oke. Nah, Ibu kan masih ingat tujuan hal-hal apa saja yang ingin dipotret waktu itu, Ibu masih ingat ya? Iya, Pak. Ada Oke. 4. Iya. Nah, silahkan Ibu ceritakan menurut penilaian Ibu sendiri ketika Ibu di kelas itu seperti apa dari hasil penilaian Ibu sendiri mengenai yang ingin dipotret oleh saya. Yang kemarin saya ingin dipotret itu untuk 4 kegiatan. Yang pertama adalah pertanyaan pemantik. Kemarin saya ingin dilihat apakah pertanyaan pemantik saya itu sudah betul atau tidak. Dan menurut saya pribadi ya, mungkin saya sudah dapat membuat pertanyaan pemantik, Pak. Cuma ya sudah bisa membuat berdasarkan kriteria gimana sih pemantik itu. Cuma pada penerapannya saya mungkin tidak mampu untuk membuat semua siswa itu dapat membuat pertanyaan lagi, terpancing pertanyaan. Jadi hanya beberapa siswa yang ketika saya munculkan pemantiknya, tapi hanya beberapa siswa yang mau bertanya lagi gitu. Mungkin itu Pak untuk pertanyaan pemantik. Jadi kalau membuat pertanyaannya sesuai kriteria, alhamdulillah menurut saya sudah. Cuma ketika penerapannya kan pemantik itu harus mampu membuat siswa punya pertanyaan gitu ya. Tapi hanya sebagian yang bertanya, mungkin itu. Kalau untuk strategi yang kedua, kemarin juga saya ingin dilihat strategi pembelajaran yang menyenangkan. Menurut saya juga sudah lumayan menyenangkan untuk beberapa anak. Tapi ada juga beberapa anak yang terlihat tidak antusias. Berarti kan kalau mereka tidak antusias, artinya bagi sebagian orang itu ya pembelajarannya kurang menyenangkan. Ya itu mungkin. Yang ketiga, kemarin juga saya ingin dilihat tentang refleksi pembelajarannya. Yang menurut saya juga saya sudah bisa melakukan refleksi pembelajaran. Cuma di poin siswa dapat menentukan materi mana yang mudah dan materi mana yang sukar bagi mereka, mereka masih bingung, tidak tahu banyak mudahnya bagi mereka atau banyak sulitnya gitu. Dan yang terakhir tentang asesmen. Kalau asesmen menurut saya sudah bisa menerapkan asesmen sesuai dengan materi dan tujuan pembelajarannya. Itu sih Pak. Oke, itu potret Ibu ya? Iya. Oke, kalau kita rangkum, kalau kita rata-ratakan, andaikan Ibu dinilai, tapi saya nggak nilai, nilai antara 0 sampai 100. Ibu ada di kisaran mana itu nilai menurut Ibu itu? Susah juga ya? Susah untuk menilai diri sendiri. Susah juga. Apakah sudah mencapai 100? 60, 30 atau 30? Kayaknya untuk 60 saya tidak separah itu, tapi untuk mencapai 100 juga tidak terlalu bagus juga Pak. Jadi di antara 8 ke atas lah, 89. 9 ke atas? 8,5, 9. Nggak sampai 9 ke atas mungkin. Ya persen Ibu udah di 8, antara 8 sampai 9, ya, 8,5 gitu ya? Iya. Oke, 8,5. Sementara Ibu kan inginnya di angka 100 ya, yang ke ideal. Oke. Jadi Ibu sudah merasa di 8,5, selanjutnya itu alasan Ibu tadi perbankannya. Oke. Boleh saya menyampaikan pandangan saya? Mangga, silakan. Oke, Ibu kemarin sudah ada 4 hal yang ingin Ibu dipotret buat saya. Yang pertama pertanyaan pemantiknya, yang kedua strategi pembelajarannya, yang ketiga refleksinya, dan yang keempat asesmen.
Oke Ibu, di pertanyaan pragmatik Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ke siswa yang tadi Ibu sampaikan, sudah saya lihat. Selanjutnya strategi, Ibu juga sudah bagus, saya lihat sudah menggunakan media IT untuk membantu bagaimana siswa memahami. Nah, itu seperti itu. Ibu juga demo-demonya sudah, dan yang kalah pentingnya di waktu pembelajaran itu adalah suara Ibu. Sampai saya tidak bisa ini, itu suaranya itu banget gitu ya, wow banget gitu suaranya memang gitu. Kayak cukup untuk di aula tanpa speaker itu Bu. Yang ketiga untuk refleksi, Ibu sudah mencoba untuk membuat refleksi. Ya, yang keempat itu Ibu juga melakukan asesmen walaupun secara tidak langsung, mungkin bertanya dan segala macam. Saya lihat itu empat-empatnya sudah Ibu laksanakan. Tapi mungkin ada yang bisa Ibu kembangkan menurut saya. Yang pertama di pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu menurut Ibu perlu nggak pertanyaan pemantik? Perlu. Nah, kira-kira untuk apa pertanyaan pemantik itu? Untuk memancing siswa berpikir tentang ya. Oke. Membuka pintu Bu ya. Betul. Oke, membuka pintu ya. Betul ya, membuka pintu. Nah, sekarang menurut Ibu kalau membuka pintu itu bagusnya di tengah, di akhir, di awal? Di awal. Nah, Ibu kemarin saya lihat membuka pintunya itu tengah-tengah. Di awal-awal nggak ada pembukaan pintu, langsung saya lihat Ibu ke materi ya. Nah, di tengah baru Ibu membuka pintu itu, mengajak anak bertanya, memikir. Nah, menurut Ibu kira-kira kalau membuka di awal itu gimana bagusnya caranya? Ya bagus sih Pak, tapi awalnya tadinya kenapa saya di tengah itu karena kan anak itu belum pernah tahu gitu ya, belum pernah tahu apa itu tentang materinya. Jadi ya saya kasih dulu apa sih itu supaya mereka tuh terbuka gitu. Ibaratnya kalau tidak tahu apa sih yang mau ditanyakan gitu, tapi nggak tahu itu betul atau enggak gitu ya. Kalau menurut Bapak ternyata harus di awal, ya berarti saya salah gitu, kurang tepat ketika. Ini nggak salah, nggak benar Bu. Nah, nggak salah, nggak benar, hanya ini saya bertanya aja kan seperti itu. Ya, kalau misalnya ada anak kecil, orang tuanya mau dibawa ke Jakarta, apakah sebaiknya nanti nanyain ke Jakartanya di Jakarta atau sebelum berangkatnya deh? Lebih baiknya sebelumnya. Oh, ya. Tahu kan ya? Dia betul. mau kemana deh? Iya. Wah, deh Jakarta itu gimana? Kan sepertinya membangun motivasi anak untuk berangkat itu kan di awal ya. Mungkin seperti itu. Siapa? Jadi nanti ada sebuah pertanyaan pemantik besar yang bisa mewakili pembelajaran itu di awal. Nah, ya. Jadi biarkan mereka terngiang-ngiang, rasa penasaran, rasa tidak tahunya, justru pertanyaan itu supaya mereka sadar kalau saya itu tidak tahu tentang ini gitu. Mungkin seperti itu. Itu di pertanyaan pemantik Ibu. Terus yang kedua di strategi pembelajaran itu, sepertinya Ibu tipe tidak sabar. Kayaknya dari saya lihat. Nih, kenapa saya bilang Ibu tipe tidak sabar? Ya, jadi anak itu tidak diberikan kesempatan untuk berpikir. Jadi gatal kayaknya kalau anak agak lama menunggu gitu, langsung di apa namanya? Sedikit anaknya diam, masa Ibu kasih lagi kan gitu. Betul nggak ya? Kalau kemarin sih kayaknya saya lebih grogi Pak ketika di supervisi. Jadi karena saya dilihat, jadinya kalau saya diam aja tuh gimana gitu. Jadi karena takutnya disangka gitu. Jadi mungkin karena kegrogian saya sih Pak. Gitu. Pak, iya betul Bu, seperti itu. Tapi saya melihatnya karena Ibu grogikan seperti itu ya, Ibu nggak sabaran gini. Jadi anak belum ngejawab itu langsung karena takutnya ada tenggang waktu ya. Nah, langsung Ibu timpali. Iya. Seperti itu. Karena saya grogi juga ngejar waktu juga, takutnya kepengen istirahat, tiba-tiba pas supervisi kok dipotong dulu istirahat, takutnya gitu kan kemarin, makanya padahal saya salah biasanya gitu nih ya. Jadi Bu, menurut saya itu nanti bisa disiasatinya, jadi supaya kita tidak capek dan mereka memahaminya sendiri. Biarkan dikasih dulu materinya, baca di HP-nya, biarin aja mereka. Jangan dikasih langsung kita trok. Kita yang memberikan semacam makanannya gitu. Nah, itu mungkin seperti itu ya karena saya benernya yang kemarin gitu. Bukan bener yang melihatnya seperti itu. Lanjutnya di refleksi. Nah, kira-kira
ibu sendiri apa itu Bu maknanya refleksi itu? Maknanya refleksi bagi saya untuk melihat Nah, apakah siswa itu sudah paham atau belum tentang pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya juga untuk melihat saya benar nggak dalam mengajar gitu sih. Bagi saya kayak gitu Pak. Oke. Nah mungkin nanti oke, itu sudah baik ya Bu, ya, bagus seperti itu. Tapi nanti ibu bisa mungkin dari apa namanya teori lain bahwa selain kompetensi tadi, nah, selain kompetensi yang ibu catat itu kan semuanya masuk kompetensi ya Bu ya, bagaimana memahami, bagaimana saya bisa belajar ke anak. Tapi ada hal lain misalnya, apakah perasaan anak sudah ditanyakan misalnya? Nah, jadi perasaan anak itu maksudnya apa? Ketika mendapatkan teori seperti itu, apakah anak bahagia, tersiksa, terpaksa? Itu justru kebatinan mereka itu untuk bentuk chemistry. Nah, itu. Atau juga ibu nanti mungkin belum bertanya juga apa yang dapat anak, apa sih yang kamu dapatkan dari ibu? Kenapa? Karena kita hanya memberikan nih nak. Nah anak belum tentu menerima itu, jadi itu juga harus digali. Nah, sehingga mungkin nanti ada istilahnya refleksi itu ada yang 4M. Jadi, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, dan ujung-ujungnya nanti itu ibu bisa bertanya apa yang akan kamu lakukan. Nah hal seperti itu biarkan mereka mengungkap, jangan kita yang beri, biarkan aja. Saya biasanya kalau refleksi yang kayak gitu ya Pak, bagaimana perasaan anak biasanya itu sudah ibu mah capek banget keling gitu. Jadi bukan ketika pas pembelajarannya yang saya dapat itu perasaan anak itu lebih ke sesudahnya. Ibu capek banyak keling ternyata ya kayak gitu sih. Jadi ketika pembelajaran mah nggak ditanyakan gitu, tapi sesudahnya anak yang menyampaikan sendiri. Nah itu kalau itu masuk ke refleksi harus paket Bu, masuk ke sana sehingga nanti ibu setelah anak seperti itu, ibu kan bisa bertanya gini, atau hidup maunya gimana supaya dengan ibu enjoy? Itu pertanyaannya ya, mau gimana? Tugasnya terlalu banyak, atau bagaimana bentuk tugasnya supaya hidup tidak terbebani? Jadi adanya percakapan. Iya betul. Nah ada percakapan kan enak. Terkadang kan ada guru yang gini, Bu, atau abi mah ibu teh itu tulisan kita malah marah kan gitu ya. Nah tapi kalau kita buat refleksi kita enjoy. Jadi anda punya gimana dengan ibu? Gitu. Iya betul. Betul ya. Nah, gitu. Sehingga pertemuan selanjutnya sudah ada kesepakatan antara kita dengan anak. Oke, terima kasih ibu. Terakhir asesmen. Nah ini terakhir ibu asesmen. Ibu sudah melakukan asesmen dengan baik ya kemarin. Nah, seperti itu. Hanya sayangnya atau ada lebih bagusnya itu secara di penulisan RPP. Kalau saya lihat tidak dicantumkan di awal-awal anak itu mau diasesmen apa. Saya tidak menemukan itu. Nanti selama pembelajaran kamu akan diasesmen ini kata ibu saya. Yang tujuan seperti ini. Padahal yang namanya asesmen itu harus diketahui di awal. Atau lupa atau bagaimana, tapi saya tidak melihat itu gitu kemarin kan. Soalnya kebiasaan karena saya ngajarnya itu nggak pernah yang 2 jam ya Pak. Ngajar itu minimal 7 jam, 10 jam. Jadi anak itu sudah pasti tahu, oh saya mau diajak praktek nih sama ibu gitu. Jadi ya karena udah kebiasaan mereka udah tahu ya, jadi ke saya juga ya nggak usah dikasih tahu gitu. Orang biasanya juga mereka sudah tahu sendiri. Kayak doa aja. Kayaknya semua anak sudah tahu semua ya. Iya. Tapi kenapa ada di RPP? Setiap RPP itu ada berdoa dulu kata ibu ditulis. Sudah tahu semua kan? Nah, apalagi asesmen itu harus ada. Siap Pak. Nah itu. Oke ibu, terima kasih ya. Ibu sudah kemarin sudah tampil baik ibu ya. Asesmen, refleksi, strategi dan juga kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya nanti mungkin kita ingin berbincang dengan ibu terakhir nanti mengenai apa yang ingin ibu lakukan, karena perasaan ibu nanti 85 tadi itu ya ingin jadi 100, apa yang akan dilakukan nanti. Nah itu nanti kita ada sesi selanjutnya untuk nanti kita berbicara mengenai rencana ibu. Setelah ada rencana yang kita lakukan, kita lihat lagi apakah ada berubah nggak dari yang ibu ingin rencanakan itu. Tapi ibu udah baik ya, udah angka 85 menurut perasaan ibu. Tapi menurut saya itu udah 100 ya, hanya nanti ada pengembangan yang lebih lanjut lagi. Asal tidak mungkin. Terima kasih ibu ya. Sama-sama Pak, terima kasih juga masukannya Bapak. Maaf, saya bukan menilai, saya hanya sama-sama memotret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.